Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha yang ada di rumah. Perkenalkan, nama Ibu Trimijayanti, perwakilan dari kelas 2. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dari kisah Nabi Nuh alaihissalam ini, apa yang dapat kita pelajari dan kita teladani dari Nabi Nuh alaihissalam? Kita simak bersama-sama ceritanya berikut ini. Selamat menyaksikan anak-anak. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah nabi ketiga yang patut diimani setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nabi Nuh juga mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Abdus Syakur. Gelar itu berarti hamba yang banyak bersyukur. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 3, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan ajaran Allah kepada umat Bani Rosyib yang menyembah berhala berupa patung-patung. Kezoliman di masa itu juga tengah meningkat pesat. Dengan kesabaran, Nabi Nuh mulai berdakwah kepada umatnya. Beliau mengajarkan untuk menyembah Allah, meninggalkan maksiat, dan berbuat kebaikan. Bukannya menurut, kaum Nabi Nuh tetap saja tidak percaya dengan ajaran dan peringatan yang disampaikan. Kaum Bani Rosyib bahkan tidak percaya bahwa Nabi Nuh merupakan seorang rasul. Jumlah pengikut Nabi Nuh alaihissalam tidak lebih dari 80 orang. Para pengikut Nabi Nuh tersebut terdiri dari orang-orang miskin dan lemah. Walaupun pengikut dari Nabi Nuh alaihissalam banyak yang menentang ajaran dari beliau, namun beliau tidak menyerah. Ia tetap melanjutkan dakwah meski menerima banyak celaan. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mereka justru memasukkan anak jarinya ke telinga dan menutup wajahnya dengan pakaian tanda penolakan. Bukannya beriman, kaum Nabi Nuh malah menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab yang selalu disampaikan oleh Nabi Nuh. Melihat banyak kaumnya yang melakukan kezoliman, Nabi Nuh bersedih dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berdoa agar Allah mendatangkan azab bagi orang-orang yang kafir tersebut. Allah lantas memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera berupa kapal besar untuk mengangkut orang yang beriman beserta sepasang hewan. Allah menyebut orang-orang kafir itu akan ditenggelamkan. Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya dan bergotong royong membuat bahtera dari kayu selama siang dan malam dalam beberapa tahun. Setelah bahtera itu dibuat dan tanda banjir besar akan datang, Nabi Nuh memerintahkan pengikutnya untuk naik ke kapal. Seketika itu juga langit menjadi gelap, petir datang menyambar, dan hujan turun sangat lebat. Perlahan air bah pun menggenang menenggelamkan daratan. Orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika banjir tiba, Nabi Nuh melihat anaknya Kan'an sedang naik ke atas bukit untuk mencoba menyelamatkan diri. Kemudian Nabi Nuh mengajak kepada anaknya untuk masuk ke dalam kapal untuk menyelamatkan diri, namun anaknya tidak mau ikut ke dalam kapal dan percaya bahwa dirinya akan selamat. Namun seketika itu juga gelombang datang dan menenggelamkan Kan'an. Nabi Nuh lalu memohon kepada Allah dan mengikhlaskan anaknya yang meninggal dan masuk dalam golongan orang kafir. Setelah Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun kemudian memerintahkan kepada air yang ada di atas permukaan bumi untuk kembali ke dalam tanah. Kapal Nabi Nuh lalu menepi di pegunungan Arafat. Setelah air surut, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk turun dan memulai kehidupan yang baru. Hal-hal yang dapat dipelajari dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama, keteguhan dan kesabarannya dalam bersyukur dan beribadah. Yang kedua, kita dapat mengetahui bahwa janji Allah Subhanahu wa taala dan pembalasannya adalah benar. Yang ketiga, saat mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang selamat atau tidak tergantung dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, sekian cerita tentang kisah Nabi Nuh yang bisa Ibu sampaikan.
Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua di rumah. Dan jangan kemana-mana dulu ya. Nanti setelah ini ada tugas untuk anak-anak yang harus dikerjakan di rumah. Tugas untuk anak-anak di rumah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama, apakah nama kaum yang berusaha diajak kembali oleh Nabi Nuh alaihissalam? Yang kedua, ada berapa orang jumlah pengikut Nabi Nuh alaihissalam? Yang ketiga, siapakah nama anak dari Nabi Nuh alaihissalam yang tidak mau beriman kepada Allah? Yang keempat, apa yang harus dibuat Nabi Nuh sesuai dengan perintah Allah? Yang kelima, tuliskan surat dan ayat yang menjelaskan gelar yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sekian tugas yang bisa disampaikan. Jika anak-anak ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, anak-anak bisa tulis pertanyaannya di komen, dan jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe ya. Terima kasih.